Mid gak nih? Jadi mid gak nih? Tahu kok tanya saya. Wajar, Jak, wajar. Kalau berdasarkan ketentuan sih udah lewat 15 menit. Berarti nggak jadi kelas. Jadi, point of order. Belum ada kan nih bapaknya? Kepada saudara Komang dipersilakan. Sing. Yes. Mas Subang nggak datang ya? Nggak. Ang Supo nggak ningsal ya? Ang Supo ningsal. Yep. Nggak ada yang mau. Iya kok. Oh. Yang ngisap Ang Supo eh. Oke. Aku ning lantai dulu. Hai. Mana sih? Ya. Kuliahnya udah sampai mana sih? Bentar, rangkaian slide EDS 2024. Terus in out. Oh, in out ya? Minggu lalu R in R out Pak. Terus terakhir kita kapan ya? Hari Senin ya? Iya Senin Pak. Atau Sabtu minggu lalu ya? Senin. Senin, ya Pak Senin. Senin ada. Tapi lagi itu kenapa Rabu nggak ada ya? Rabu nggak ada ya? Rabu nggak ada Pak. Ada mana? Bentar. Ini saya udah buka ya, tapi belum slide. Reset now. Application. Ya. Maaf, saya baru bangun. Ya, gitulah. Ya, jadi kemarin udah ya? Tentang resistansi input dan jadi bahwasanya slide-nya udah ada. Kalian udah punya belum sih? Udah kan? Udah. Ada Pak. Nah, jadi intinya R in dan R out itu keberadaannya itu bisa mempengaruhi penguat. Bahwa kalau pemilihannya salah atau kalau analisisnya salah, nanti penguat bisa habis tegangannya. Nah, sekarang menghitung R in penguat
Jadi ini rangkaian input, yang ini penguatnya. Jadi Rin itu adalah resistansi yang dilihat dari luar, input. Melihatnya adalah atau nilainya adalah tegangannya yang masuk, tegangan yang diterima oleh input si penguat. Tegangannya penguat itu PI, tegangan masukan penguat itu PI, dan dibagi dengan arus yang masuk ke dalam suatu penguat. Intinya mah begitu. R itu kan sama dengan V dibagi I. Dalam kasus ini, dalam kasus rangkaian di situ, Rin-nya itu adalah PI dibagi II. Nah, oke, nah itu ya, Rin penguat. Nah, kalau di sini, di rangkaian sebenarnya, kalau kemudian rangkaian ekivalen, rangkaian yang digunakan untuk menjelaskan gimana sih rangkaiannya? Pokoknya rangkaian hasil deskripsi untuk menjelaskan si BJT-nya itu ekivalen rangkaian hybrid apa gitu misalnya. Kalau di sini misalnya namanya hybrid P. Nah, dengan kemudian di dalamnya tuh ada RB, dengan kemudian di dalam rangkaiannya juga terdapat RB. Jadi gini, ngelihatnya tuh dari luar tuh si RI-nya tuh ngelihatnya dari luar, dari sumber tegangan luar. Sumber tegangan luar tuh misalnya begini. Di sini ada sumber tegangan PIN, di sini ada resistansi signalnya. Ini rangkaian penguatnya adalah yang ini. Rangkaian inputnya tuh adalah yang ini. Sehingga R-nya tuh melihatnya dari sini. Dalam kasus rangkaian yang ini, Rin-nya itu dalam kasus rangkaian ini, Rin yang dilihat dari luar, dari sumber tegangan, itu adalah RB diparalelkan dengan RP. Karena II gitu ya. II itu adalah arus yang nanti mengalir ke dalam sini yang akan dicabangkan melalui RB dan RP. Nih, ini kalau rangkaiannya seperti ini, RI-nya letaknya di situ. Kalau rangkaian seperti ini, RI-nya adalah Rin-nya adalah setelah intinya Rin-nya jadi setelah sumber tegangan dan resistornya. Dalam kasus ini, Rin-nya adalah RE. Kenapa RE? Karena hanya RE yang kemudian setelah RE ini langsung B-nya itu kan
B itu kan ground. Ingat ya, sini B itu ground. Jadi, eee, setelah RE langsung ground, dah selesai. Nah, si RC, RL, atau alfa IE itu tidak diperhitungkan, karena setelah RE langsung ground. Yang lain lagi, kalau di sini Rin-nya adalah suatu resistansi yang dilihat di luar, kalau yang kita melihatnya dari luar tuh dari sumber tegangan. Nah, sumber tegangan adalah ini basic ditambah RC. Ini adalah yang dilihat dari sini. Sehingga kalau untuk kasus rangkaian ini, maka resistansinya adalah, nah, resistansinya adalah resistor RB yang resistansinya adalah RB, RE, dan RL. RE dan RL-nya berseri. RE dan RL-nya hubungannya seri. Dan kemudian total RE dan RL-nya ini akan paralel dengan RB. RB berparalel dengan RE tambah RL. Oke, gitu kira-kira. Ada pertanyaan dulu? Tadi yang Rin itu dilihatnya dari rangkaian sumber, di luar atau selain rangkaian sumber, selain rangkaian input. Resistornya si rangkaian input itu tidak ikut hitung sebagai Rin. Resistornya rangkaian sumber tegangan, misalnya kalau di sini namanya R sig, itu tidak dihitung sebagai Rin. Selain resistornya R signal itu yang diperhitungkan sebagai R. Oke. Nah, RO itu RO. Kalau Rin menyangkut sama Rin menyangkut sama resistansi dilihat dari sumber tegangan input. Kalau R itu resistansi yang dilihat di luar atau dari luar, dari keluaran. Ini definisinya adalah RO adalah resistansi yang dilihat ketika dari luar, ketika inputnya 0 atau short. Oke lah, gitu ya, kira-kira di bawah 0. Jadi kalau inputnya 0, misalnya kalau inputnya 0, maka di sini si AVOVI itu jadi 0 juga. Karena AVOVE-nya jadi 0, maka tidak ada tegangan gitu, tidak ada arus. Nah, karena itu sumber tegangan, kalau tidak ada tegangan maka jadi short. Sehingga RO nyambung langsung ke ground. Jadi kira-kira begitu nih. Oke lah, langsung contohnya aja. Di sini, kalau rangkaiannya seperti ini, RO-nya itu adalah
Nah, gini. Jadi untuk rangkaian yang kayak begini, RO-nya itu, R-out-nya itu adalah restasi yang di luar dilihat dari R-load. Intinya R-out itu restasi yang dilihat dari R-load. Restasi beban. Dalam kasus rangkaian yang ini, rangkaian restasi load-nya itu adalah si RC gitu ya, berparalel dengan RO. Si sumber arus dalam model BJT-nya itu dianggap tidak ada. Dibikin sumber arusnya tidak ada arusnya atau putus. Jadi R-out-nya adalah RC paralel dengan RO. Contoh yang lain lagi. Yang ini. R-out-nya adalah rangkaian penguatnya adalah yang ini. Jadi rangkaian penguat itu adalah suatu rangkaian yang di luar rangkaian sumber. Rangkaian sumber itu adalah misalnya sumber tegangan dan resistornya, dan di luar rangkaian sumber dan rangkaian load. Load itu cuma satu resistor, RL. Sehingga ini rangkaian penguatnya ya. Maka out adalah ketika inputnya di short, kalau inputnya di short, maka alfa IE-nya 0. Alfa IE-nya 0. Karena itu adalah sumber arus. Sumber arus ditiadakan, maka R out-nya tiada juga. Sorry. Sumber arus ditiadakan, maka R out-nya hanyalah dipengaruhi oleh RC. Dalam kasus ini, RE, R out-nya hanyalah RC. RL nggak dihitung. Karena RL tuh, pokoknya gini, R out tuh sesuatu resistansi yang dilihat dari RL. Si RL ini sendiri tidak dihitung sebagai resistansi. Contoh yang lain lagi. Nah, ini ingat ya, rangkaian penguatnya itu di sini. Rangkaian penguatnya adalah suatu rangkaian yang selain sumber tegangan dan resistansinya, dan selain RL. Penguatnya di situ, outputnya di situ, kemudian ketika inputnya short, maka alfa IE-nya juga mana? Pada rangkaian ini, karena phase signal itu 0, karena si inputnya itu dibikin 0, maka VB, nah karena phase-nya 0, maka VB nggak ada. VB-nya 0. Kalau VB-nya 0, artinya B itu short ke ground. Atau VB atau B itu adalah ground.
karena sinyalnya nggak ada. Karena B itu ground, maka suatu resistansi yang dilihat dari output itu cuman RE doang, karena B-nya itu adalah ground. Nah, oke, saya akui saya juga masih sedikit pusing dengan konsepsi R in, R out. Jadinya begini aja. Nanti kalau di UTS, mungkin memang akan ditanyakan R in, R out-nya berapa. Yang gampang adalah konsepsinya R out adalah resistansi yang dilihat dari resistansi beban. R out adalah resistansi yang dilihat dari beban. R in adalah resistansi yang dilihat dari sumber tegangan. Buat dilihat dari rangkaian input R in. Jadi, cobalah untuk mencari berapakah nilai resistor antara masukan dengan ground. Oke? Itu dulu deh, kira-kira tentang R in dan R out. Soalnya nanti konsep ini R in dan R out akan sangat tergantung dengan pada analisis sinyal kecil. Oleh karena itu, sekarang saya kembali saja ke analisis sinyal kecil. Kemarin ada nggak sih tuannya? Dalam di dalam analisisnya ada tentang R in, R out atau enggak ya? Bahasanya kita udah habis. Taruh. Males ya. Di sini pembahasannya sih sudah habis ya. Tidak ada pembahasan yang menyangkut R in dan R out. Dan orang itu, ya misalnya nih, di sini di rangkaian yang ini, misalnya, nih, di rangkaian yang ini, saya gimana sih nulis-nulis? Ya, di rangkaian yang ini, kalau mau dilihat R in-nya,
Kalau mau dicari R in, R out-nya begini. Ini RBB itu menurut saya RBB itu termasuk rangkaian sumber tegangan. Sehingga R in itu dilihat dari luar si sumber tegangan VI dan RBB. Jadi di luarnya dua ini. Dari luar. Dia ini dianggap sebagai luar. R in-nya itu adalah yang dilihat dari dua ini. Selain mereka. Ke dalam si penguat. Sedangkan kemudian di sini si penguat sendiri yang resistor yang terlibat di penguat sendiri itu hanya RP sebelum mencapai ground. Gitu ya. Sehingga dalam kasus si rangkaian ini R in-nya adalah RP. Dalam kasus rangkaian ini R in-nya adalah RP. Dalam kasus rangkaian ini R out-nya adalah, nah gini, di sini tidak ada RL. Sebenarnya itu agak aneh gitu ya. L itu adalah yang nyambung di VO nih ya, VO sini, yang biasanya dibuat berparalel dengan RC memang ya. Di sini nggak ada RL-nya. Jadi kalau dilihat dari RL, yang di sini tidak ada RL-nya, kalau dilihat dari RL, R out-nya itu yang terlibat hanya Four-wheel tractor. yang terlibat hanya RC. Sehingga R out-nya itu adalah setara atau sama dengan RC 3 kilo. Jadi untuk rangkaian ini R ini berapa? 9. Nah, sehingga untuk rangkaian ini R in-nya adalah RP atau 1,09 kilo, R out-nya adalah RC. Nah, gitu. Nah, di sini untuk rangkaian yang ini kan, nah di sini untuk rangkaian yang ini karena di R inputnya adalah resistansi yang dilihat dari input. Dalam kasus ini inputnya tuh adalah sumber tegangan si VI. Tidak ada resistor yang berseri yang nyambung ke RI yang seri. Resistornya langsung RE dan RE besar dan RE kecil. Dari sumber tegangan ini dilihat ke sana, ke dalam, ke penguat yang ada resistornya adalah RE besar dan RE kecil sebelum nyampe ke ground. Sehingga dalam kasus penguat yang ini sumber resistansi inputnya adalah RE besar diparalel dengan RE kecil. Itu ya. Dalam kasus yang ini resistansi uh, resistansi inputnya adalah RE besar diparalel dengan RE kecil yang ini. Itu resistansi input. Saya nggak tahu kalau di Google Meet coret-coret kayak gimana. Saya bisa cerita nggak coret-coret angkanya itu coret-coret di layar kayak gimana?
belum tahu coret-coret di game itu kayak gimana. Soalnya kalau di Zoom kan bisa tinggal dicoret-coret layarnya gitu ya. Tinggal ditambahin annotation. Nah, itu yang saya lebih nyaman, sedikit lebih nyaman dengan Zoom karena bisa coret-coret itu dibandingkan Meet ya. Bukannya lebih suka, tapi cuma lebih memudahkan. Nah, di sini R ini adalah RE di paralel RE besar di paralel dengan RE kecil. Tentang RO-nya, nah RO-nya di sini tidak ada RL. Karena tidak ada RL, maka seolah-olah yang dilihat adalah yang dari RL. Misalnya maksudnya lagi, misalnya kalau ada RL, di mana RL adalah RL, resistance load, RL adalah nyambung dari P ke ground, bukan RC ya di sini. RL itu suatu hal yang lain, beda. Jadi kalau dilihat dari RL ke dalam penguat, si RC itulah di resistansi output. Si RC itulah resistansi output. Gitu. RC jadi R out, si RE besar diparalel dengan RE kecil, itu yang jadi resistansi input. Karena penguatnya segitu. Karena penguatnya adalah si rangkaian semua ini, kecuali si VI. VI itu di luar penguat. Kalau rangkaian yang ini, rangkaian yang ini, rangkaian yang ini, resistansi input itu yang dilihat, resistansi input itu dilihat ke dalam, ke penguat yang di luar si VI dan RI. VI dan RI ini dianggap sebagai sumber tegangan dan resistor signal, resistor sumber tegangan, RI dan PI ini. Sehingga di luar RI dan PI itu adalah di luar RI dan PI dan di luar R3, R3 di sini, R3 di sini dianggap sebagai RL, substansi load. Nah, di luar ini, yang tengah-tengah ini, itu yang dianggap sebagai penguat. Sehingga sebagai penguat ya, tengah-tengah ini segini, ya mulai dari C1 ke kanan lah. Mulai dari C1 ke kanan sampai C2 ke kiri itu adalah C2 C1 ke kanan sampai C2 ke kiri itu segitu, itu adalah penguat. Ini harusnya saya gambarin. Nah, sehingga restansi inputnya dalam kondisi ini adalah, informasiin dulu. Nah, restansi inputnya di sini adalah selain restansi yang dimasukkan, selain RS dalam kurung restansi inputnya adalah R12 dalam kurung restansi inputnya adalah R1 di paralel dengan R2 di paralel dengan RP. Itu restansi input karena restansi yang dilihat di luar RS dan VIN. R1 diparalel dengan R2 diparalel dengan RP. Oke. Resistansi outputnya adalah resistansi yang dilihat dari di luar RL dalam posisi ini adalah hanya RC. L-nya sendiri tidak dimasukkan ke dalam resistansi. Ingat,
prestasi RL itu tidak termasuk prestasi output. Prestasi output adalah yang di luar resistansi load. Jadi sini dalam konteks ini si prestasi outputnya itu hanya RC. Nilainya resistansi output adalah nilainya RC. Ada contoh yang lain nggak sih? Tidak ada lagi. Oke, jadi kayaknya hari ini kuliahnya sampai segini aja. Karena bahannya untuk ini udah habis, saya harus bikin bahan dulu untuk minggu depan, hari Senin, dan nah ini adalah untuk hari Senin kalian mencoba soal TS, soal. Jadi saya mau bikin bahannya dulu, mungkin baru hari ini dan hari Minggu saya bikinnya buat kalian. Karena sebenarnya bahannya udah habis. Gitu. Nah, kemudian ini saya mau berdiskusi sama kalian. Sharing. Kemudian saya mau diskusi sama kalian. Hari Rabu, saya mau berangkat mudiknya dari rumah itu jam 1. Dari rumah jam 1. Jadi saya mau tanya, bisakah kalian kalau kuliah hari Rabu, hari Senin mah tetap ya. Hari Senin kan nggak tahu, kalian pengennya Zoom atau online, offline, hari Senin. Itu siapa sih yang nanya sama saya? Pak, kalau hari Senin sebaiknya Zoom aja ya. Ngikutin edaran ya. Siapa sih? Kalian bukan sih? Ya udah karena kalian udah pengennya mudik, ya nggak apa-apa sih. Dan pun udah ada edarannya supaya sebaiknya online aja ya sudahlah. Nah, hari Senin tetap waktunya jam berapa? 15.30. Kalian 15.30 kan? Iya. Nah, untuk hari Rabu bisa nggak kuliahnya jam 11 online? Mohon maaf Pak, kalau jam segitu masih ada matkul lain Pak. Paling setengah 12-an. Setengah 12. Oke, Sudah, setengah 12 ya. Bisa nggak? Ada yang berbentrokan nggak? Kan biasanya normalnya kan hari Rabu itu setengah 1 ya, 12.30, betul kan? Iya, Pak, betul. Nah, jadinya dimulainya jam setengah 12. Karena saya disuruhnya jam 2 itu sudah ada di bandara. Itu jam 2 sudah ada di bandara. Ya saya di Cengkareng jam 2. Ya, dari rumah saya di Kebayoran Lama ke Cengkareng mungkin 1 jam gitu ya. Ya mungkin 1 jam. Jadi saya mau berangkat dari rumahnya jam 1 gitu ya. Mohon maaf, jadi kuliahnya dimajuin yang hari Rabu jadi jam setengah 12. Oke? Nah, sekarang eh, coba pelajari slide-slide-nya dan ini, coba jawab atau isi soal-soal di LMS. LMS-nya diisi. LMS-nya dikerjain soal-soalnya. Kenapa? Karena situ
banyak apa ya, banyak clue-clue untuk PS. Jadi sebenarnya harusnya dengan yang sudah kita pelajari, BJT itu udah segitu aja. Prategangan macam-macam rangkaiannya sudah kita pelajari analisisnya. Si sinyal kecil banyak hal sudah kita pelajari analisisnya. Tinggal mungkin kalau sinyal kecil variasi soal-soal aja yang belum terlalu banyak dibandingkan dengan prategangan ya. Kan kalau di prategangan kemarin saya ada berapa? Ada mungkin 5-6 contoh rangkaian. Kalau si sinyal kecil itu yang saya kasih kalian itu baru 3 contoh rangkaian. Dan yang ketiganya pun baru rumus-rumus doang, belum ada angkanya. Ya harusnya bisa sebenarnya. Ya sudah deh. Jadi saya jadi kuliahnya hari ini cuma segini aja dulu. Mohon maaf, terlambat, cuma segini pulang. Ya, kemudian hari Senin kita mulai dengan contoh-contoh rangkaian untuk sinyal kecil. Saya belum bikin. Saya mau bikin dulu. Bikin yang kayak slide-slide kemarin yang step by step gitu. Saya mau cari. Gitu aja ya. Maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf merepotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.